Teman-teman, inilah pompa yang diminta oleh ibunya. Apa yang diminta? Pompa yang kuat. Ya udah teman-teman, inilah pompa yang kuat dan badak ya. Teman-teman jangan tanya strumnya ya, nggak penting itu teman-teman. Jadi yang dibutuhkan ini kekuatan pompa, tidak ada lagi. Saya pakai Grundfos JD Basic 3. Sebenarnya ini namanya JD Basic 3, jadi saya baru tahu kalau ini adalah tipe terbaru, jadi sudah namanya diganti sekarang menjadi seperti ini, JPD 447 PTV. Kalau yang dulu namanya JPD itu untuk semi jet, tapi sekarang ini enggak. Jadi ini adalah pengganti dari serial JD Basic dengan memakai kode JPD sekarang. Saya googling itu seharusnya ampernya cuma 3,4 ya. Makanya saya minta atasnya sedikit ke toko langganan saya yang JPD 454. Udah, itu sudah cukup katanya. Ternyata ampernya cukup besar ya teman-teman. Ya udahlah, ini sudah lebih dari cukup memang kalau begitu. Jadi 4,22 kali 220 lah, sudah kelihatan teman-teman. Itu sudah kita anggap 1000 watt saja ini. Jadi tapi kalau di spek ini adalah pengganti dari JD Basic 3. Oke, kita buka saja teman-teman, karena ini yang terbaru. Teman-teman yang mau pompa badak ya ini teman-teman. Tapi ya jangan tanya strum ya. Strumnya udah mantep aja. Inilah teman-teman tampak luarnya dari pompa Grundfos ini. Seperti ini, tetap memakai cover di bodinya, cover plastik untuk mengarahkan aliran udara. Ini seperti biasa pressure switch-nya yang mantep ini teman-teman. PM5 ya, tidak sama dengan PM5 punya pompa lain ya teman-teman. Ini biasanya memakai square D seperti ini speknya di sini. Jadi sudah terlihat teman-teman, P1 adalah 0,86 kW atau artinya 860 watt atau setara dengan 0,75 HP P2. Oke, kelengkapan lainnya pompa jet sama teman-teman. Ini adalah mata jetnya atau jet AC. Dan ini teman-teman, harganya tahu sendiri kalau punya Grundfos itu 1 juta. Kalau saya tanyakan sekitar itulah 1 juta. Ini adalah Venturi. Dan inilah teman-teman, saya belum pernah mengganti sekalipun ya kalau nozzle-nya Grundfos itu. Meskipun dari Kuningan, tapi saya belum pernah menemukan keropos. Kelemahannya Kuningan ini kan keropos di ujungnya ini. Tidak pernah ada penggantian apapun di mata jetnya Grundfos. Teman-teman, dulu bapak saya itu kalau ngetes nozzle atau jaraknya nozzle dengan Venturi itu bagus atau masalah, tidak ada masalah dengan ditiup ya. Ya menurut saya sih kurang terlalu akurat ya. Tetapi buktinya ya itu kayaknya jarak yang pas. Dulu saya ngetesnya gini, jadi ini ditutup, ternyata niupnya itu kurang kencang. Saya nanti akan menghasilkan bunyi suling. Jadi sekuatnya ya teman-teman meniupnya itu kalau sulingnya keras itu pas itu katanya. Ya ternyata benar juga itu. Coba ini saya contohkan mana. Jetnya sip kata bapak saya. Dan ini tusen klepnya, saya nggak tahu kok model seperti ini sepertinya punya York ya. Dulu Grundfos tidak seperti ini. Kalau Grundfos masung gitu, tapi ini apa, lebih lunak daripada Honda.
Terus dilengkapi nih bonus saja ini teman-teman, shock drat luar 1/4 sama shock drat luar 1 in. Inilah pressure tanknya teman-teman. Ini teman-teman, factory precharge. Nah ini sudah nggak ngawur ya teman-teman, sudah di set 1,9 bar 28 PSI. Jadi sepertinya kalau teman-teman memakai ini sudah nggak perlu disetting ya. Ya mungkin memang bisa berkurang yang namanya pentil. Ya. Jadi model pressure tanknya Grundfos itu teman-teman tidak memakai baut untuk mengganti membran. Teman-teman bisa lihat tidak ada baut untuk mengganti membran. Apa artinya? Ya saya yakin ya pasti membrannya itu kuat. Jadi saya tanyakan ke di tokonya, anak-anak tokonya bilang belum pernah dia menemukan ini sobek, meskipun posisinya kempos, jadi saya 0 gitu teman-teman. Kalau yang Shimizu ya pasti langsung sudah ini kan pecah. Jadi karetnya katanya sangat tebal, karetnya itu kayak karetnya lebih tebal dari karetnya ban mobil, makanya sudah dirancang lah, nggak perlu ini teman-teman, diganti lah istilahnya. Umurnya Pak, gampangnya itu aja. Dan sampai sekarang memang saya lihat belum pernah bocor ini teman-teman, masih bisa diisi udara. Teman-teman, ini saya yang cukup kecewa di sini ya. Ternyata benar-benar memang PM5, jadi bukan square D. Bentuk yang menurut saya ini konstruksinya ya punya Shimizu atau yang lain-lain. Nah, dulu memakai square D. Kalau ini ya benar memang PM5 teman-teman. Ya secara konstruksi saya kurang suka ya, karena memang punya kelemahan. Tapi insya Allah ya karena Grundfos ya tentunya ini walaupun bentuk sama ya dengan model-model lain, PM5 seperti ini maksudnya konstruksinya, tapi mungkin build quality-nya lebih bagus. Ya kita coba saja lah nanti teman-teman. Saya rasa mereka tidak bermain-main dengan nama besar. Jadi nama besar itu lebih mahal ya teman-teman. Mereka akan menjaga walaupun mengganti part tentunya sudah dipertimbangkan semuanya. Untuk wiringnya teman-teman sudah nggak perlu mikir ya, sudah disambungkan, semuanya sudah dipasang, kita tinggal colok saja. Jadi sudah tidak perlu merakit lagi seperti yang kemarin saya di Shimizu. Tinggal ini teman-teman, nanti T-nya saja disesuaikan dengan kebutuhan arahnya kemana. Semuanya pressure switch, pressure gauge sudah dirakit. Teman-teman, ini ada satu keunikan ya dari pompa Grundfos itu. Dari dulu sepertinya nggak berubah. Jadi kalau teman-teman memakai shock drat luar yang kita beli seperti umumnya, ini kan ada tempat persegi-perseginya, segi 6 ya, segi 6 untuk mengunci ya. Tetapi kenapa itu tidak bisa di sini? Ini sangat rapat teman-teman. Shimizu itu dulu juga seperti itu. Nah setelah itu kita beri masukan karena kita selalu memakai shock drat ya. Jadi ini memang dirancang diberi ini teman-teman, shock dratnya apa? Supaya tidak bertabrakan. Nah ini ngepres sekali teman-teman. Ya dulu tidak masalah, kita tinggal senai lah, kita drat walaupun PVC. Atau sewaktu memakai pipa besi ya sudah langsung pas. Tapi karena sekarang kan memakai pipa PVC yang harus disambung dengan shock drat luar, itu teman-teman kalau memakai yang shock drat luar seperti biasa harus dikikis itu bagian segi 6-nya. Tapi ini sudah disiapin ya. Jadi memang lihat teman-teman celahnya ya mepet sekali ya. Oke, itu sudah disiapin dari pabrikan memakai shock drat yang tanpa ini teman-teman segi 6-nya. Yang sepasang memang dirancang untuk ini teman-teman, untuk di jetnya saya tadi lupa ya. Jadi diberi 2 pasang
Karena apa? Ya sama, sangat sempit ini. Coba ini saya pasang. Ya, celahnya tidak ada lah, benar-benar udah press ini. Jadi kalau memakai ini enak teman-teman, tidak langsung tidak perlu kita mengikis ini segi 6-nya. Seperti ini sudah disiapin. Terus ini teman-teman, kalau memasang ini Venturi itu usahakan diberi minyak goreng saja udah cukup. Karena apa? Kedepannya teman-teman, kalau kita mau membuka, mengecek nozzle itu pasti harus membuka Venturi ini, dan itu rata-rata 99% sudah sangat keras, tidak bisa dibuka, lengket beneran, resikonya patah. Sewaktu kita membongkar jet, usahakan kita bisa mengecek nozzle ini ya, tidak sekedar di teropong gitu ya, karena kita tidak tahu kondisinya. Ini harus tahu pasti, kondisi nozzle ini. Jadi nozzle rusak itu gripis ya, ujungnya itu berubah diameternya, keropos. Nah seperti itu, kita usahakan dibuka. Kalau sudah membongkar jet, menaikkan pipa, jangan berspekulasi teman-teman. Buka, pastikan nozzle itu memang masih bagus. Kalau yang plastik ya digoyang-goyang, biasanya retak dratnya, digoyang agak kuat ya. Kalau memang retak biar patah sekalian. Itu bersiko teman-teman kalau hanya dilihat gitu aja, atau kita tidak melepas Venturi. Jadi harus kita lepas. Manual booknya. Oke, itu saja teman-teman review singkat mengenai pompa Grundfos JPD 447 PTV setara dengan JD Basic 3. Maunya saya kemarin tuh karena kita terbiasa dengan JD Basic 4 ya, ternyata ini sudah cukup. Kalau saya ngambil yang tipe di atasnya sudah terlalu besar ya. Ini cukup dipakai untuk permukaan 15 meter. Saya tanyakan omnya kemarin, padahal permukaan saya itu nggak sampai, itu hanya 7-8 meter ya. Tetapi saya antisipasi karena saya tidak ikut ngebor, takutnya permukaannya turun, dan itu sudah batas maksimal menurut saya untuk daya hisap pompa sumur dangkal. Jadi saya nggak mau ambil resiko, saya pakai pompa Grundfos ini. Dan yang kedua, tujuannya apa? Ini dipakai di masjid, saya maunya lancar, tidak ada gangguan dan awet, karena ini juga amanah dari donatur. Itu saja teman-teman review singkat mengenai pompa badak ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.